Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Renungan petang hari ini berjudul Mengambil Sebuah Perubahan. Banyak sekali kita berapi-api jika pertama kali mendengarkan firman Tuhan. Mendengar cerita penginjilan yang berhasil dilakukan seseorang, memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Kita berpikir, segera saya akan menjadi penginjil untuk Tuhan. Contoh lainnya, ketika kita mendengar sebuah seminar dan perubahan yang terjadi pada seorang itu dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, bahkan menjadi pelayan Tuhan, membuat kita berpikir, saya juga harus menjadi seperti dia yang rindu melayani Tuhan. Lalu selanjutnya ketika kita mendengar firman itu, kita mulai berapi-api dan mencoba melakukan apa yang orang tersebut atau orang lain lakukan, kita juga lakukan. Tetapi ketika beberapa lama waktu setelah kita mendengarkan firman itu, apa yang terjadi? Kita mulai tidak bersemangat. Kita mendapati kesulitan, masalah, dan juga rasa malas, sehingga hal itu membuat kita tidak melakukan firman itu lagi. Ternyata Tuhan Yesus juga pernah memperingati murid-muridnya. Kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 mengatakan, "Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad." Hal ini memberitahu kita bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu tidak kita hidupkan. Firman Tuhan itu tidak berakar di dalam hati kita, sehingga menjadi hal yang sukar, membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Lalu mengapa perubahan tetap saja susah kita lakukan? Ternyata kita kekurangan tenaga untuk berubah. Bagaimana caranya kita memperoleh tenaga tersebut? Kita butuh makan dari firman Tuhan. Dalam Matius 4 ayat yang keempat mengingatkan kepada kita bahwa kita butuh makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kita kembali diingatkan. Di dalam buku The Voice in Speech and Song, halaman 42 paragraf yang pertama mengatakan, "Mungkin mereka mendengar kebenaran, tetapi mereka tidak akan mengambil keputusan untuk berubah jika tidak memakan firman Tuhan." Dari hal tersebut kita telah belajar bahwa sebenarnya ketika kita mendengarkan sebuah firman, ketika kita membaca firman, kita butuh berdoa serta mengambil keputusan untuk berubah dan tidak peduli apa permasalahannya. Selanjutnya, perlunya kita terus mengaplikasikan firman Tuhan yang kita baca, sehingga di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menuntun setiap langkah apa yang harus kita lakukan, perubahan apa yang harus kita lakukan. Hanya firman Tuhan yang sanggup menolong kita untuk berubah, sehingga ketika kita bersaksi kepada orang lain, kita akan menceritakan kebaikan yang Tuhan berikan. Sama seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, "Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Artinya, di dalam setiap kehidupan kita, perubahan yang kita alami, kemudian penyertaan Tuhan yang kita alami, kita akan selalu berkata, Tuhan itu baik dan Tuhan telah menuntun saya kepada sebuah perubahan yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, marilah kita memakan firman Tuhan, atau kita belajar firman Tuhan, serta berdoa meminta Tuhan menuntun kita kepada perubahan yang luar biasa. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita. Amin.